14 ya. 13 sampai 14. Kemarin kita sudah menjelaskan pada pembagian proposisi kontradiktif ya. Tanakud. Prinsipnya subjek dan mahmul ya, predikat itu sama. Kemudian berbeda pada kam dan kaif ya. Kualitas dan kuantitas. Sekitar 4 bentuk proposisi ya. 4 bentuk proposisi yang hari ini kita tambah 4. Modelnya dalam proposisi kontradiktif ya. Tanakut ya. Proposisi kontradiktif ya. Jadi prinsipnya kontradiktif itu, kalau kita mengetahui satu kadia itu benar, maka kita mengetahui salah satunya itu salah. Kalau kita mengetahui salah satunya itu salah, maka saat bersamaan juga kita mengetahui salah satunya itu benar. Dan menghasilkan sebuah keyakinan baru pada diri kita. Ya. Ini tanakud ya, proposisi kontradiktif. Ini salah satu bagian dari argumentasi langsung ya. Argumentasi yang ketika kita mendengarnya, ketika kita mengucapkannya, ketika kita berdialog, akal menangkap keyakinan itu dari kadiah, 2 kadiah, satunya benar, satunya salah adalah satunya benar. Ini proposisi kontradiktif. Sekarang kita masuk pada lanjutan dari proposisi kontradiktif. Ada yang disebut dengan kesamaan waktu ya. Kalau kemarin kesamaan syarat ya. Sekarang itu kesamaan waktu. Kesamaan waktu atau apa? Waktu ini zaman ya. Ya, zaman bahasa Arabnya. Wahda ya. Wahda. Misalnya saya mengatakan setiap manusia apa? Seman waktu. Misalnya Andi misalnya Andi itu ya, Andi makan di siang hari. Andi makan di siang hari. Andi makan bukan di siang hari. Nah, ini kan kesamaan waktu ya. Pada kesamaan waktu tetap sama, tapi diukur dari waktu ya. Jadi kalau Andi makan di siang hari, Andi makan bukan di siang hari, satu waktu ya. Ini disebut proposisi kontradiktif, waktu. Ukurannya itu selalu pada subjek sama, predikat sama, tapi beda pada kaif ya, kualitas. Jadi kalau kaif berbeda, dilihat dari subjek sama, dan mahmul atau predikat juga sama. Itu masuk pada kontradiktif. Kalau ini berbeda secara subjek, itu pasti tidak terjadi kontradiksi. Karena yang kita hukumi adalah subjek dan predikat pada waktu tinjauan yang sama terjadi ya. Jadi kalau saya mengatakan Andi makan siang hari, Andi makan Andi tidak makan di siang hari, Andi makan bukan di siang hari. Ini salah satu pembagian proposisi kontradiktif ya. Salah satunya adalah waktu, dilihat dari waktu ya. Dilihat dari waktu, tapi dilihat pula pada kesamaan subjek dan kesamaan predikat. Berbeda kaif ya, berbeda kan? Selanjutnya kesamaan tempat. Kesamaan tempat ya. Saya misalnya, saya belajar di rumah. Saya tidak belajar di
rumah. Nah, ini sama, subjek sama ini, predikat juga sama tapi beda kaif kualitas. Satu mujibah, satu salbiyah. Nah, ini menandakan apa? Dia menandakan kontradiksi yang terjadi pada proposisi. Ini proposisi ya. Jadi menghukumi, mengukur neraca proposisi itu, ini salah satunya adalah kontradiktif. Hukum-hukum kadia namanya. Hukum-hukum proposisi. Hukum proposisi salah satunya hukum dalam proposisi itu kontradiktif. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan saya makan loh di rumah makan ini dan saya juga tidak makan di rumah makan ini, itu apa? Kontradiksi pada kesamaan tempat, ya. Kenapa dikatakan kontradiktif? Karena subjek itu dan predikat itu diberlakukan pada waktu yang sama. Hal yang berbeda kalau kita ambil pada syarat, ya. Hal yang berbeda kalau kita ambil pada kesamaan subjek, tapi berbeda pada predikat. Hal yang sama kita mengambil pada kesamaan predikat, tapi berbeda kualitas, tapi kesamaan juga subjek. Ini adalah proposisi yang sifatnya kontradiktif. Perhatikan prinsip kontradiktif, kaidah kontradiktif dalam proposisi, ya. Kaidah kontradiktif dalam proposisi, kalau kita mengetahui salah satu kaidah itu benar, satunya salah. Satunya salah, maka satunya benar. Hal yang berbeda kalau kita menggunakan hukum kontrariasi. Ini apa? Ya, kontrariasi, ya. Kalau kontradiksi, kaidahnya begitu. Mengetahui satu benar, satu salah. Satu benar, satu salah, pasti benar. Tidak mungkin kedua-duanya benar. Dan tidak mungkin juga, mustahil juga kedua-duanya salah satunya yang terangkat. Itulah kontradiktif. Dalam hukum kadia kontradiktif itu diberlakukan pada kesamaan subjek, kesamaan predikat, itu juga nanti kesamaan waktu, kesamaan tempat, kesamaan syarat, kesamaan potensi aktual, kesamaan bagian dan universal. Kesamaan bagian dan universal. Kira-kira ada dua itu yang teman-teman tinggal baca saja. Ini yang paling urgent, ya. Sekarang coba kita melihat pada poin selanjutnya, misalnya qadiyah, ya. Qadiyah yang pada pembahasan istidlal mubashir. Misalnya yang ke-5, misalnya kesamaan partikular dan universal. Yang diberlakukan selalu pada subjek dan mahmul itu harus sama, tidak bisa berbeda. Yang berbeda itu cuma kam dan kaif, atau kuantitas dan kualitas. Di sini dia mengatakan keseluruhan padang rumput berwarna hijau dan keseluruhan padang rumput tidak berwarna hijau, atau sebagian manusia itu mengantuk, kemudian sebagian manusia itu tidak mengantuk. Kesamaan dari universal dan partikularnya dilihat itu, ya. Contohnya, setiap manusia itu tidur. Ada manusia tidak tidur, ya? Gila-gilaan tidur kok. Setiap manusia itu tidak tidur. Ini kontradiktif. Kesamaan pada apa? Pada keseluruhan. Tapi subjek, perhatikan subjek dan mahmul selalu berbeda pada kam, kaif. Kalau saya mengatakan sebagian laki-laki itu merokok, ya. Sebagian laki-laki itu tidak merokok. Itu tetap karena dia kesamaan pada partikular. Kalau kesamaan begini berarti dia jatuh pada hukum kadia kontradiktif. Apa kaidahnya? Satu benar, satu salah, satu salah, salah satu benar. Mustahil dua-duanya benar dan mustahil dua-duanya salah.
Hal yang berbeda ketika kita memunculkan yang disebut dengan hukum kontrariasi. Ini bahasa Arab terlalu banyak, jadi saya pakai bahasa Indonesia saja. Kontrariasi ya. Kontrariasi. Kontrariasi itu kalau kita mengetahui satu benar, kita ketahui satu salah. Kalau kita ketahui satu salah, belum tentu kita ketahui satu benarnya. Karena apa? Mungkin saja kedua-duanya salah. Ini hukum kontrariasi. Sudah, ini kontradiksi ya. Kontradiksi. Jadi ada 4 hukum itu dalam proposisi. Kontradiksi, kontrariasi, interferensiasi, dan subinterferensiasi. Bahasa Indonesia ya. Bahasa Arab saya terkancing-kancing ini. Nah, misalnya begini, iya, misalnya dukul tahta kan, duktul tahta itu kan, tahta takdat itu kan melelahkan lidah. Ya, nah, begini aja, kontrariasi ya, kontrariasi. Kontrariasi itu prinsipnya, kalau kita mengetahui kebenaran satu kadia, maka kita mengetahui kesalahan satu kadia. Kalau kita mengetahui salahnya satu kadia, kita tidak mengetahui kebenaran sebaliknya. Karena kenapa? Mustahil kedua-duanya benar. Dimungkinkan dua-duanya salah. Tapi kalau kontradiksi beda. Mengetahui satu benar, satu salah. Mengetahui satu salah, ditemukan satu benarnya. Mustahil dua-duanya benar, mustahil dua-duanya salah. Hanya salah satunya saja kan? Tapi kalau kontrariasi, mengetahui kebenaran salah satu kadia, kita mengetahui salahnya satu kadia, salah satunya ya. Kalau kita mengetahui satu kadia itu salah, maka tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Karena kenapa? Karena mustahil dua-duanya benar, tapi dimungkinkan dua-duanya salah. Ya, contoh, ya, prinsipnya, setiap A adalah B, ya. Kemudian setiap A bukan B, ya. Kontrariasi. Kalau kita pakai hukum kontradiksi, ini dia jatuh pada apa? Kesamaan universal ya. Setiap kan? Setiap. Subjek sama, predikat pun sama, bedakah? Kaif. Tapi kalau kita pakai hukum kontrariasi, mengetahui satu benar, satu salah. Mengetahui satu salah, tidak mengetahui sebaliknya. Karena kenapa? Karena dua-duanya bisa salah. Mustahil dua-duanya benar, tapi dimungkinkan dua-duanya salah. Ini hukum kontrariasi. Jadi kalau orang mengatakan setiap manusia itu tidur, setiap manusia tidak tidur. Kalau kita pakai hukum kontradiksi, salah ya. Dan kalau kita pakai hukum kontrariasi, dimungkinkan kedua-duanya itu yang salah. Hukum kadia. Kalau kita menggunakan hukum kontradiksi, pasti cuma salah satunya yang benar. Tapi kalau kita pakai hukum kontrariasi, dua-duanya ini dimungkinkan salah semua. Kita lihat. Setiap A adalah B. Setiap A bukan B. Maka kenapa dikatakan bahwa setiap A adalah B proposisi awal, setiap A bukan B. Dimungkinkan ini salah, dimungkinkan ini juga salah. Kenapa? Karena bisa saja yang terjadi itu adalah sebagian A adalah B dan sebagian A bukan B. Maka apa? Maka ini proposisi yang ini setiap A adalah B, setiap A bukan B, ini salah. Yang biasanya juga terjadi itu adalah setiap sebagian A adalah B, sebagian A bukan B ya. Ini kontrariasi ya. Jadi kalau orang mengatakan setiap A, misalnya setiap A adalah B, setiap A bukan B, ini kontradiksi bisa diberlakukan salah satu ya. Tapi kalau kita mau mencoba memasuki dengan ruang kontrariasi, setiap A adalah B, setiap A bukan B. Anda sebagian A itu B, sebagian A bukan B. Kenapa diberlakukan demikian?
Karena sebagian pada proposisi itu dia lebih umum daripada setiap pada proposisi. Kalau saya mengatakan setiap A, setiap A adalah B. Kemudian ini pada kontrariasi dulu. Setiap A adalah B, setiap A bukan B. Maka dua proposisi ini kita melihat secara kontradiktif, bisa disalahkan salah satunya dan dibenarkan salah satu. Tapi dalam kontrariasi itu pernyataan awal itu dimungkinkan kedua-duanya salah. Kenapa? Karena sebagian bisa yang terjadi itu sebagian A itu bukan B, ataukah sebagian A itu bukan sebagian A B, sebagian A bukan B, atau kita ganti misalnya. Setiap hewan adalah manusia. Setiap hewan bukan manusia. Dimungkinkan yang terjadi adalah sebagian hewan adalah manusia dan sebagian hewan bukan manusia. Maka yang salah ini kan pada proposisi awal. Ini kontrariasi. Jadi kalau kita mengetahui misalnya ini dua ya. Setiap A adalah B, setiap A bukan B. Pasti kita mengetahui satunya benar, satunya salah. Tapi kalau kita mengetahui salah satunya salah, kalau salah satunya salah kita tidak mengetahui sebaliknya. Setiap A adalah B, setiap A bukan B. Kita melihat secara kontrariasi, dari kedua pernyataan ini pasti salah satunya yang benar, ya. Itu diberlakukan kontradiksi. Tapi kalau kita melihat secara kontrariasi, kita mengetahui satunya yang benar, tahu satunya salah. Oh ini benar, ini salah. Tapi kalau kita mengetahui satunya yang salah, tidak mengetahui sebaliknya. Kenapa? Karena pada dua proposisi ini, dua kadia ini punya ruang kemungkinan mengandung sama-sama kesalahan. Jadi dia bisa berlaku dua kesalahan dalam dua proposisi. Setiap A adalah B, setiap A bukan B. Maka yang terjadi sebagian A itu B, sebagian A bukan B. Kalau kita pakai contoh hewan, sebagian hewan adalah manusia, sebagian hewan bukan manusia. Maka setiap pada proposisi awal yang diberlakukan dua kadia awal itu salah dalam proposisi. Kalau orang mengatakan setiap manusia itu benar, kemudian saya mengatakan enggak, sebagian manusia itu benar. Setiap sebagian manusia itu berarti dia mau mengungkap dengan bahasa kontrariasi itu. Kalau orang berdebat begitu, setiap manusia adalah berpikir, sebagian manusia adalah berpikir. Bagaimana bisa? Sebagian itu kan nanti dia bahwa ada dia melingkupi sebagian yang lain, namun dia tidak melingkupi sebagian yang lain. Maka apa? Maka setiap pada pernyataan awal itu terkandung pada sebagian. Ini untuk awal. Kontrariasi ya. Prinsipnya mengetahui kebenaran salah satu kadia, satu kita ketahui kesalahannya. Tapi kalau kita mengetahui satu salahnya, maka kita tidak mengetahui sebaliknya. Karena mustahil dua-duanya benar. Tapi tidak mustahil dua-duanya itu salah. Setiap A adalah B, setiap A bukan B. Secara kontradiksi kita bisa patenkan satu benar. Secara kontrariasi tidak bisa dikatakan bahwa dua-duanya ini benar, tapi juga mustahil dua-duanya benar, tapi tidak mustahil kalau dua-duanya itu salah. Ini kontrariasi, hukum proposisi. Hukum proposisi. Contoh misalnya lebih mudah, misalnya kontrariasi ya. Kebenaran salah satu memastikan kesalahan yang lain ya. Nah, itu kontrariasi ya. Jadi dia salah satu kita pastikan dan satunya tidak. Kenapa?
Karena dimungkinkan hanya sebagian yang benar. Setiap A adalah B, setiap A bukan B. Dalam kontrariasi itu dimungkinkan hanya sebagian yang benar dari pernyataan A awal. Maka setiap A adalah B itu salah, setiap A adalah bukan B itu juga salah. Karena dimungkinkan yang terjadi itu hanya sebagian dari setiap itu. Setiap manusia itu berpikir, ya. Setiap manusia tidak berpikir. Pada hukum kontrariasi dimungkinkan yang terjadi itu cuma sebagian. Maka apa? Maka setiap itu, kalau seringkali orang mengatakan ini terlalu over general. Nggak semua, hanya sebagian saja. Itu dia pakai bahasa kontrariasi. Bahwa pernyataan tentang setiap manusia itu berpikir, pada kemungkinannya yang terjadi cuma sebagian yang berpikir. Maka setiap pernyataan mengatakan manusia berpikir semuanya, itu tidak bisa dibenarkan bahwa itu salah. Ini ya. Tapi kalau kita pakai hukum kontradiksi bisa dibenarkan itu. Setiap manusia berpikir, setiap manusia tidak berpikir, ini kontradiktif. Tapi kalau kita pakai hukum kontrariasi, setiap manusia berpikir, setiap manusia tidak berpikir, ini semuanya salah. Kenapa? Karena dimungkinkan yang terjadi hanya sebagian pada proposisi itu yang terjadi. Bahwa predikat tentang keberpikiran itu hanya pada sebagian manusia ya. Ini pada kontrariasi. Jadi paham itu? Pada aspek ini bisa dibedakan? Teman-teman tidak pusing. Yang ketiga itu berkaitan dengan kontradiksi, interferensi subkontrariasi. Interferensi subkontrariasi. Yang ketiga, apa kaidahnya? Kaidahnya itu adalah kesalahan salah satu menetapkan kebenaran yang lain. Kebenaran yang satu tak dapat menyalahkan yang lain karena mungkin dua-duanya benar. Ini hukum yang ketiga. Kalau yang pertama benar salah, kalau kontradiksi satu benar satu salah, satu salah satu benar ya. Mustahil salah semua, mustahil juga benar semua, salah satunya saja diambil. Kontrariasi tidak demikian. Mengetahui benar satu, tahu salahnya satu. Tapi mengetahui satu salah tidak sebaliknya. Karena mustahil dua-duanya benar, tapi tidak dimustahilkan bahwa kedua-duanya salah. Tapi yang ketiga ini interferensi subkontrariasi. Kalau kita mengetahui satu salahnya, maka kita tahu satu benarnya. Tapi kalau kita ketahui satu benarnya, kita tidak ketahui satu salahnya, karena dimungkinkan dua-duanya benar. Ini interferensi subkontrariasi. Ini kalau diulang-ulang ini menarik ya. Orang sering diskusi itu ya. Ketika orang menggunakan kontradiksi ya kita pakai subkontrariasi. Ketika orang menggunakan subkontrariasi ya kita pakai lagi interferensi subkontrariasi. Kira-kira begitu ya. Ini semuanya untuk apa? Mencari keyakinan. Keyakinan dalam artian tasdik baru pada pahaman. Kesalahan salah satu menetapkan kebenaran yang lain. Tapi kalau kontradiksi, kebenaran salah satu menetapkan kesalahan yang lain. Kalau ini interferensiasi, kesalahan salah satu menetapkan kebenaran yang lain. Adapun kebenaran salah satu tidak dapat menyalahkan yang lain. Akan tetapi keduanya salah itu mustahil. Akan tetapi dimungkinkan juga keduanya benar. Keduanya benar. Bukan keduanya salah. Kalau yang di atas itu mustahil dua-duanya benar.
tapi tidak dimustahilkan bahwa kedua-duanya salah. Itu yang sub kontrariasi. Tapi yang sub interferensi ini mustahil dua-duanya salah, tapi tidak mustahil dua-duanya benar ya. Ini kita kalau lihat orang bicara tuh, ini dia kontradiksi. Tapi seringkali hal-hal yang kontradiksi tidak bisa kita pahami, tapi kita bisa memahami pada hal-hal yang kontrariasi. Kita bisa memahami hal-hal dan interferensi sub kontrariasi. Kira-kira pernyataan Hegel misalnya tesis, antitesis dan sintesis itu kira-kira dia masuk dalam logika mana? Kontradiksi kah? Kontrariasi kah? Sub interferensi kontrariasi kah atau yang lain? Kira-kira melihat proposisi begini. Ini hukum ketiga ya. Jadi mengetahui benar salah satunya salah, maka kita mengetahui kebenaran salah satunya. Tapi kalau kita mengetahui kebenaran salah satu, tidak menetapkan yang lainnya salah. Tadi kalau orang mengatakan saya benar, belum tentu yang lain salah. Kalau kontradiksi mengatakan saya yang paling benar, yang lain salah, itu kontradiksi kamu pakai. Tapi kalau kita menggunakan interferensi sub kontrariasi, saya yang salah, kamu yang benar. Saya yang benar, belum tentu saya salah. Mungkin kita dua-duanya benar. Jadi kalau orang mengatakan kamu salah, saya benar, lakum dinukum waliyadin. Ini kontradiksi. Tapi kalau interferensi sub kontrariasi, saya benar, kamu salah. Oke. Saya salah, belum tentu kamu benar. Karena mungkin kita dua-duanya benar. Kira-kira begini model-modelnya sub kontrariasi. Memang jelimet ya kita mau memahami sebuah proposisi. Kalau ada mengatakan saya benar, kamu salah. Tapi kalau ada yang mengatakan saya salah, bahwa kamu salah, belum tentu kamu benar. Karena mungkin kita dua-duanya salah. Kalau kontradiksi, masing-masing satu benar, satu salah, selesai masalah itu. Hidup ini kan tidak sekedar kontradiksi ya. Hidup ini juga ada subkontrariasi, ada kontrariasi. Lakum dinukum waliyadin. Oke, kontradiksi selesai. Jadi kalau kita melihat secara kontrariasi, jangan-jangan kita dua-duanya salah. Ya, ini pakai logika. Tapi kalau kita pakai interferensi subkontrariasi, lakum dinukum boleh sama-sama benar. Sama-sama benar, tapi sama-sama salah. Ini kontrariasi. Kita lihat. Di mana? Contoh ya. Ini sub interferensi ya. Benar dua-duanya nih. Sebagian A itu B ya. Sebagian A itu B. Sebagian A bukan B. Kalau kita pakai analisis kontradiksi sudah bisa ditumbangkan. Dan kita pakai interferensi. Misalnya kita mengatakan sebagian A itu B. Sebagian A bukan B. Kalau kita salahkan salah satunya ya. Ini kan kedua-duanya benar ini. Kita salahkan salah satunya. Kita anggaplah ini salah ya. Sebagian A itu B salah. Kemudian sebagian A bukan B. Maka yang terjadi sebagian A itu kita salahkan ya. Saya mengatakan sebagian dari A itu B salah. Sebagian A itu salah. Pertama proposisi awal begini. Sebagian A itu B. Ini pernyataan awal ya. Kemudian sebagian A bukan B. Kita salahkan salah satunya. Sebagian A itu B salah ya. Anggaplah salah. Maka yang terjadi apa? Kalau sebagian A, maka yang terjadi sebagian A itu B disalahkan,
maka yang menjadi adalah sebagian A itu B, maka yang menjadi adalah sebagian A itu B. Salah. Yang terjadi adalah tidak satupun A yang B. Ntar nanti analisnya. Maka yang terjadi apa? Sebagian A itu B, disimpulan adalah setiap A bukan B. Nanti interferensi kontrariasi. Setiap A itu B, sebagian A bukan B. Ini yang awal. Kalau kita mengatakan sebagian A itu B salah, sebagian A itu B salah, maka yang terjadi adalah tidak satu pun A yang B, karena dia mengatakan sebagian A itu B salah. Kalau sebagian A itu B salah, berarti sama halnya mengafirmasi semua A itu tidak ada. Apa nama? Salah. Kalau semua ini juga salah, berarti yang terjadi sebagian A itu B sama dengan setiap A bukan B. Kalau saya pakai bagaimana kalau dikontrakan ya? Kalau ini misalnya, kalau saya mulai salahkan misalnya, sebagian A itu B tidak misalnya ya, tidak. Ketika ini saya mau, maka apa? Sebagian A bukan B, ini akan menjadi apa kalau kita mau tidak sebagian ini, kalau kita mau kasih ke bawah, berarti kalau ini ketika dikontrakan dengan ini berarti menjadi sebagian A adalah B. Ini untuk dikontrakan. Maka dengan begitu kita menarik sebuah penjelasan yang lebih lanjut. Sebagian A itu B, yang terjadi adalah setiap A bukan B. Kalau kita mengatakan setiap A bukan B, setiap, kalau sini dia pakai begini, sebagian A itu B dan sebagian A tidak B, mustahil kita benarkan, kita salahkan keduanya. Maka yang terjadi sebagian A itu B salah, berarti tidak satupun A yang B, maka sebagian tidak B berarti seluruh A pasti B. Sorry. Sebagian A tidak B. Kalau sebagian A tidak B, yang terjadi adalah seluruh A adalah B. Dari mana itu seluruhnya? Dia menjadi positif karena dia kontrakan dengan bukannya itu. Jadi kalau sebagian, perhatikan, sebagian A itu B, sebagian A bukan B. Kalau kita salahkan hukumnya, kalau kita mengetahui satu benar, satu salah. Tapi kalau kita mengetahui satu salah, belum tentu kita mengetahui satu yang kalau kita mengetahui satu benar, kalau kita mengetahui satu salah, kita belum mengetahui satu benarnya. Tapi dimungkinkan kedua-duanya benar. Sebagian A itu B kita salahkan, maka yang terjadi tidak satu pun A itu B. Sebagian A bukan B, maka setiap A adalah B. Sekarang. Ditariknya kan. Kalau kita ambil yang sebagian A itu B, itu kita salahkan. Iya. Mengartikan setiap yang A itu bukan yang B. Ulang? Setiap A bukan B. Karena kan yang di proposisi kedua itu sebagian A bukan B di situ. Yang kita salahkan kan sebagian A itu B. Iya. Salah, maka otomatis setiap A tidak B. Setiap. Yang mana? Yang ini? Yang ini. Iya. Iya. Terus di situ kenapa muncul kemudian
di proposisi akhir itu bahwasanya A itu adalah B? Mana? Itu setiap A itu B. Oh, sorry, salah. Tidak seluruh. Tidak setiap, sorry. Tidak setiap. Sorry, salah. Tidak setiap A adalah B. Saya tulis. Tidak setiap A adalah B. Ini kontrariasi. Orang mengatakan sebagian manusia itu berpikir, sebagian manusia tidak berpikir. Bagaimana membentuk interferensi subkontrariasi? Kita salahkan salah satunya. Sebagian manusia itu berpikir salah. Kalau sebagian manusia berpikir itu salah, berarti apa? Sebagian manusia, berarti kan sebagian manusia sebagian manusia itu berpikir itu salah. Kenapa? Karena sebagian selain manusia itu bukan hanya manusia lain ya. Saya mengatakan sebagian manusia itu berpikir, sebagiannya manusia itu berpikir, tapi sebagiannya manusia itu yang lain. Kalau sebagian manusia itu berpikir, maka dan kita salahkan, itu berarti dia mengafirmasi bahwa tidak satu pun manusia yang berpikir. Dengan begitu maka tidak sebagian manusia itu berpikir itu sama dengan tidak semua manusia itu berpikir. Nah, itu subkontrariasi itu. Hal yang berbeda ketika kita menggunakan misalnya hukum yang keempat, yaitu ini bahasa Arabnya ini. Qadiyah mujibah, proposisi positif atau negatif, yang salah satunya positif umum dan yang lainnya juz'i. Kalau Mutahari sebut dengan ini interferensi saja, interferensi. Nah, hukumnya memerhatikan satu poin dan akan menjelaskan segalanya. Nah, iya. Jadi kalau kita memperhatikan satu qadiyah, maka itu dia menjelaskan keseluruhan. Ini yang kelas keempat. Interferensi lah. Contoh misalnya. Zaid dan manusia ya. Misalnya manusia universal bagi Zaid ya. Manusia, ini saya tulis. Saya uraikan pakai Mutahari saja. Manusia kulli ya bagi Zaid ya, bagi Zaid. Artinya apa? Artinya manusia itu kan umum ya, lebih umum daripada Zaid. Dalam qadiyah berbeda sekali halnya Mutahari. Qadiyah sebagian dari A, ada contoh. Perhatikan, manusia kuli begini, artinya ini umum ya, umum. Ini kan mau partikular ya. Nah, kita contoh. Setiap, ini Mutahari jelaskan. Setiap A, sebagian, sorry. Mutahari jelaskan. Sebagian A adalah B. Sebagian A adalah B. Lebih umum daripada setiap. Ini dia mulai kayak tadi. Setiap A adalah B dalam proposisi. Sebagian A adalah B dan setiap A adalah B. Proposisi yang paling umum tuh ini, sebagian itu, bukan setiap ya. Manusia kuli bagi Zaid. Ini kuli ini umum bagi Zaid. Berkaitan dengan konsep universal itu kuli itu umum bagi Zaid. Tapi kalau dalam kaidah hukum qadiyah, sebagian apa? Sebagian itu apa? Kam, kuanti
Sebagian A adalah B dengan proposisi setiap A adalah B, yang umum itu sebagian, bukan setiap. Jika seluruh A itu B, maka sebagian A pasti B. Kalau sebagian A adalah B, setiap A adalah B. Setiap A adalah B itu sudah mengatakan bahwa sebagian A itu B. Perhatikan ini, ada hukumnya. Maka sebagian A pasti B. Tetapi kalau sebagian A yang B, tidak harus seluruh A itu B. Perhatikan, sebagian A adalah B. Setiap A adalah B. Setiap ini dalam kadia ini lebih khusus daripada sebagian. Sebagian lebih umum daripada setiap. Kalau saya mengatakan setiap manusia itu berpikir, itu sudah mengafirmasi pada posisi sebagian manusia adalah berpikir. Tapi kalau saya mengatakan sebagian manusia berpikir, belum tentu sebagiannya itu belum tentu mengafirmasi bahwa bahasanya belum tentu dia mengatakan semua manusia itu berpikir. Kalau saya mengatakan setiap manusia itu berpikir, itu mengafirmasi sebagian manusia berpikir. Sudah pasti itu. Artinya apa? Kalau mengatakan sini kebenaran kadia yang lebih umum tidak harus kebenaran kadia yang lebih khusus. Kebenaran kadia yang lebih khusus mengharuskan kebenaran yang lebih ini khusus. Perhatikan, ini juz'i, ini kulli. Kalau ini benar, di atas benar. Sudah dipastikan kalau khusus benar, di atas benar. Tapi kalau yang umum benar, tidak memastikan bahwa di bawah itu benar. Setiap A itu B mengafirmasi sebagian pasti. Tapi kalau mengatakan sebagian A itu B, belum tentu setiap A itu adalah B. Perhatikan, ini adalah relasi keempat ya, interferensiasi. Kesalahan kadia yang lebih khusus umum tidak memastikan kesalahan kadia yang lebih umum. Kalau salah ini tidak bisa disalahkan. Kesalahan yang umum, kesalahan yang khusus tidak memastikan umum yang salah. Tapi kalau umum yang salah, khusus pasti salah. Ini proposisi ya. Proposisi begini. Jadi kalau salah khusus, belum tentu itu umum salah. Tapi kalau salah umum, umum dalam proposisi ya, yang umum dalam hukum ini, dalam konsep universal. Kalau saya bilang umum, ini ya, kalau salah khusus, ini khusus ini kuli ya. Kalau salah khusus, ini salah. Tapi kalau salah ini, salah umum, ini belum tentu salah. Ini karyanya ini. Apa kalau bahasa Arabnya disebut apa? Mutadakhilain. Nah, itu begitu. Saling memasuki ya, saling memasuki dengan mengingat bahwa kuliah yang masuk pada tempat-tempat juz'i. Ketika kuli benar, kuli itu yang sebagian ya, benar, maka juz'iyah pasti benar. Tetapi bisa jadi kalau juz'iyah benar, pada tempat yang lain kuli tidak benar. Dia contohkan. Perhatikan baik-baik, biar kita punya sama-sama ya. Ini argumentasi langsung ya. Argumentasi langsung ini yang misalnya contoh. Setiap A pasti B. Ini proposisi apa nih setiap ini? Sebagian nih. Apa nama? Juz'i ya. Sorry, juz'i.
sebagian A adalah B. Kalau setiap, itu sudah pasti itu sebagian itu benar pada sebagian D. Tidak satu pun A, kalau dia kemudian dia mengatakan, contoh lagi, tidak satu pun A yang B. Contohnya, kalau dia bilang tidak satu pun A yang B, berarti di bawahnya itu dia contoh ini, sebagian A itu bukan apa? Tidak satu pun A yang B sama dengan sebagian A itu bukan B. Jadi kalau di atas itu, misalnya orang mengatakan setiap manusia itu tidak berpikir, sebagian manusia berpikir, kamu salah. Itu dia pakai hukum yang ini, apa nama? Mutadakhilain, interferensiasi. Setiap manusia entahlah sebagian saja. Jangan kamu main, sebagian saja. Jadi padahal itu kalau dia bilang sebagian, itu mengukuhkan pernyataan dia yang awal. Misalnya saya mengatakan, setiap manusia itu berpikir. Kemudian Aslam mengatakan, sebagian saja yang berpikir. Itu Aslam tidak mengkritik, tapi mengukuhkan. Tapi kalau ada orang yang berlogika, kamu pancing-pancing saya. Enggak, memang begitu. Hukum kadianya salah satunya itu begitu. Ya, perlu lihat logikanya begini-begini. Karena kita asal filsafat sampai lupa barisan-barisan begini. Misalnya, setiap manusia berpikir, setiap manusia tidak berpikir. Ini kalau dipakai kontradiksi dibenarkan. Tapi kalau dipakai hukum kontrariasi, bisa dua-duanya salah. Karena apa? Bisa dimungkinkan sebagian saja yang berpikir dan sebagian tidak. Maka setiap manusia itu berpikir dan setiap manusia tidak berpikir. Bisa jadi sebagian manusia berpikir dan sebagian manusia tidak berpikir. Maka pernyataan antum tentang setiap manusia berpikir dan setiap manusia itu tidak berpikir, itu dua-duanya salah, bukan dua-duanya benar. Ini kontradiksi. Kan tidak selalu kontradiksi, juga kontrariasi, ya? Kan begitu. Awalnya kalau kita pakai yang interferensi subkoordinasi, dibenarkan dua-duanya, tapi disalahkan kalau disalahkan tidak dibenarkan kalau disalahkan kedua-duanya, tapi bisa dibenarkan menjadi dua-duanya itu benar. Kalau yang tadi ini lain. Orang bilang setiap, kita bilang sebagian. Setiap manusia berpikir, alhamdulillah sebagian manusia berpikir. Kah? Iya. Maksudnya itu begitu dalam hukum interferensiasi. Setiap kalau yang umum itu yang umum itu benar, maka dipastikan sebagian itu dalam proposisi umum itu kalau juz'i itu benar, sebagian pasti benar. Tapi kalau juz'i itu benar, ini pasti benar. Ya, pastikan. Tapi kalau ini salah, belum tentu ini salah. Kalau ini benar, ini pasti benar. Tapi kalau ini salah, ini belum tentu salah. Ini interferensiasi, ya. Kalau dicontohkan dalam mantik mukadam beda. Saya lihat contohnya aja, biar lebih enak, ya. Ini baru yang ini, ya, baru yang ini. Belum kita masuk besok di aks lagi beda-beda. Banyak, ya, kita juga pusing-pusing ini. Man, sini ada contohnya nih. Misalnya ini, sebagian manusia bebas, itu sudah mengartikan bahwa kadia dari segi subjek mahmul sama kuli dan yang lain juz'i, maka mutadakhil. Sebagian manusia bebas dan seluruh manusia bebas. Kadia yang kuli benar, maka kadia yang juz'i juga benar. Perhatikan, kadia yang kuli benar, yang juz'i juga benar. Mana yang kuli itu? Ini yang kuli. Ya? Ini ya, bukan konsep universal, ya. Dalam proposisi yang universal itu ini. Kalau ini benar,
Dia mengatakan sini. Dalam nisbah ini, kadia kulli benar, maka kadia juji itu benar. Jika kadia juji itu salah, maka kadia kulli pasti salah lagi. Akan tetapi ketika kadia yang kulli salah, tidak berarti, jika kadia kulli benar, kadia juji juga benar. Jika kadia juji itu salah, maka kadia kulli itu salah. Akan tetapi ketika kadia kulli itu salah, tidak berarti kadia juji itu salah. Dan ketika kadia juji itu benar, maka kadia kulli pasti, saya ulangi, ini kalau ini benar, ini pasti benar ya. Kalau ini benar, ini juga pasti benar. Kalau saya ulangi, kalau ini benar, ini pasti benar. Kalau ini benar, kalau ini kan khusus ya, khusus benar, umum benar. Kalau umum benar, khusus benar. Kalau apa lagi saya lupa. Khusus ya, kalau juz'i, kalau kulli salah, ya. Kalau juz'i salah, kulli pasti salah. Kalau ini benar, ini pasti benar. Kalau ini salah, umum juga salah. Hal yang berbeda ketika dia mengatakan kalau kulli salah, kalau kulli yang salah, ini tidak salah. Kalau kulli salah, khusus tidak salah. Seringkali saya terganggu dengan konsep universal. Kalau ini benar, ya. Kalau ini salah, ini benar, ini benar. Kalau ini benar, ini juga benar. Tapi kalau ini salah, belum tentu ini salah. Kalau ini benar, ini benar. Kalau ini benar, ini juga pasti benar. Tapi kalau ini salah, ini pasti salah. Kalau ini salah, ini belum tentu salah. Kira-kira begitu? Interferensiasi. Sudah mulai kan? Mulai paham kan? Hukum qadiyah ya. Ini argumentasi langsung. Baru satu hukum ini. 2. Iya ya. Lumayan. Silakan. Apakah di qadiyah ini itu sama menggunakan konsep universal awal? Seperti yang dibahas kita dulu. Karena yang saya tangkap, kalau kita berbicara terkait juz'iyat dan kulliyat, itu kan terkait dengan kam. Iya. Dengan kam di situ. Artinya di situ kan itu sudah tidak terikat lagi dengan hukum universal awal. Iya. Itu kan hanya kembali konsep ya. Konsep yang di kemarin. Ini kan kembali pada makna bahasanya. Makna bahasanya kemudian setiap itu dipahami sebagai kulli dan sebagian sebagai juz'i. Iya, pada kam. Agak terganggu. Pada kam itu. Iya. Kenapa kemudian itu dikembalikan lagi amanat ke situ? Iya, ini dalam hukum kalau kam itu kan menunjukkan apa? Kalau kam kemarin kan saya mengatakan kam itu menunjukkan misalnya setiap dan sebagian. Ini menunjukkan kam ya, keseluruhan dan sebagian. Saya pernah ucap itu memang. Tapi dalam proposisi, dalam hukum ini, dalam mana? Dalam hukum yang keberapa? Dukul tahdat itu loh. Hukum keempat ya. Tapi bukan setiap pertentangan berlaku. Mana? Yang kam. Yang mana? Yang ini? Iya. Setiap. Iya, yang kalau kita kaitkan dengan kontradiksi sampai pada tadi negatif dan positif itu, kalau saya lihat di situ, Ustaz, itu sama-sama berlaku di semua proposisi ini, Ustaz. Yang kalian seperti mana? Sekian loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.